Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pritama. NIM saya 1402194255. Saya akan membacakan abstrak. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab. CSR menjadi suatu hal yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan. Penerapan CSR wajib dilakukan oleh suatu perusahaan agar perusahaan dapat dipercaya oleh masyarakat dan perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab bagi konsumen kesehatan keuangan suatu perusahaan terkait adanya corporate social responsibility. Perusahaan Indonesia diharapkan untuk lebih mengedepankan kegiatan CSR untuk mensejahterakan masyarakat baik yang di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kata kunci, corporate social responsibility tanggung jawab masyarakat. Nama saya Diani Maitsandra Alifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk merealisasikan tanggung jawabnya kepada masyarakat sosial. CSR dijalankan agar dalam menjalankan kegiatan perusahaan tidak hanya berfokus pada pihak internal saja, tetapi juga dapat berfokus pada pihak eksternal. Di Indonesia, penerapan CSR di berbagai perusahaan masih belum dilakukan dengan maksimal. Masih banyak beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Contohnya, permasalahan biaya, sumber daya manusia kurang kompeten, dan juga masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas terdapat undang-undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bagi setiap perusahaan di Indonesia wajib untuk melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, karyawan, lingkungan, maupun pemegang saham. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, contohnya itu adalah pemberian laporan keuangan yang transparan sehingga tidak dapat terjadi kecurangan. Secara tidak langsung, pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap perusahaan. Apabila diterapkan dengan baik oleh perusahaan, maka akan tumbuh citra positif terhadap perusahaan. Ketika citra perusahaan meningkat, pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kami memilih judul artikel ini dengan tujuan untuk menjelaskan seberapa penting corporate social responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Karena tidak hanya berpengaruh terhadap citra perusahaannya saja, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar artikel ini lebih terfokus dan tidak meluas sehingga menimbulkan kerancuan, maka artikel ini difokuskan untuk menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan terkait adanya corporate social responsibility, serta menjelaskan pengaruh corporate social responsibility. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu adalah bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan terkait dengan adanya corporate social responsibility. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Adapun tujuan dibuatnya artikel ini. Yang pertama, yaitu adalah menjelaskan kondisi kesehatan keuangan perusahaan terkait dengan adanya corporate social responsibility. Dan yang kedua, menjelaskan pengaruh corporate social responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada metode penyusunan. Artikel yang kami buat disusun dengan metode studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengutip dari sumber terpercaya seperti buku maupun internet. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kamila Mutia Wahyudini dari kelas AK 4302 dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan artikel tentang
pengaruh corporate social responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Mari kita mulai dari pengertian corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial atau biasa disebut corporate social responsibility merupakan kegiatan sosial yang diadakan oleh suatu perusahaan dalam memberikan timbal balik atas kegiatan operasional perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, guna meningkatkan taraf hidup karyawan dan meningkatkan kondisi perekonomian di sekitar perusahaan tersebut, seperti dengan memberikan bantuan beasiswa bagi anak dari karyawan perusahaan tersebut, atau berupa bantuan dana untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Selanjutnya, ada prinsip corporate social responsibility. Prinsip yang pertama adalah keberlanjutan. Dengan adanya keberlanjutan di kegiatan tanggung jawab sosial, maka perusahaan juga mendapat keuntungan dengan kemampuan sumber daya manusia di kegiatan corporate social responsibility, sehingga tersedianya sumber daya manusia yang lebih memadai. Yang kedua, akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memberikan efek dan kontribusi bagi pihak internal maupun pihak eksternal dari suatu perusahaan. Yang ketiga adalah transparansi. Suatu perusahaan harus memiliki mekanisme yang jelas terhadap kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dana ataupun anggaran. Selanjutnya adalah manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan. Yang pertama adalah menambah relasi perusahaan dengan meningkatnya kerjasama dengan pemangku kepentingan. Suatu perusahaan melakukan kegiatan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial pasti tidak akan bekerja sendiri. Umumnya, suatu perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah yang ada di daerah tersebut ataupun dengan universitas yang berada di daerah tersebut, sehingga peluang tersebut menimbulkan terbukanya relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Apabila perusahaan memberikan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, maka akan membuat perusahaan lebih dikenal dan dipandang baik oleh masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kemudian, manfaat lainnya adalah memperkuat produk perusahaan. Melalui kegiatan memberikan produk perusahaan pada saat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, maka akan menimbulkan kesadaran konsumen akan bergunanya produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan posisi produk perusahaan. Kemudian, selanjutnya adalah manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat. Yang pertama adalah adanya dukungan pembangunan sarana dan prasarana umum. Dengan adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kegiatan tanggung jawab sosial akan membantu masyarakat dan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang berada di sekitar perusahaan. Contohnya seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, maupun rumah ibadah. Yang kedua adalah adanya dukungan keahlian. Melalui kegiatan corporate social responsibility, masyarakat di sekitar perusahaan akan mendapatkan pembekalan keahlian yang nantinya pembekalan keahlian tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah daya guna masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya, terdapat tujuan corporate social responsibility. Yang pertama adalah untuk mendapatkan izin sosial untuk beroperasi. Ketika kegiatan corporate social responsibility ini terasa manfaatnya oleh masyarakat, maka masyarakat tidak akan menghambat kegiatan operasional dari perusahaan, dan perusahaan pun bisa melakukan ekspansi secara leluasa. Kedua adalah mereduksi atau mengurangi resiko bisnis perusahaan. Ketika perusahaan menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat sekitar yang berada di sekitar perusahaan, maka akan
akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihak sekitar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, meningkatkan semangat karyawan perusahaan. Dengan adanya kegiatan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, maka akan membuat meningkatnya reputasi perusahaan, sehingga karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut akan bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan karyawan akan merasa bahwa perusahaan memberikan timbal balik kepada mereka, sehingga para karyawan akan semangat dalam bekerja. Kemudian, terdapat kondisi kinerja perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja suatu perusahaan agar mendapatkan hasil yang efektif bagi operasional perusahaan tersebut. Pengendalian dan pengawasan tersebut adalah yang pertama, ada pengendalian operasi. Pengendalian operasi merupakan pengendalian suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Pengendalian operasi sangat berpengaruh bagi neraca perusahaan serta arus kas perusahaan, karena apabila pengendalian operasi tidak efektif, maka beban yang ada pada laporan keuangan perusahaan akan bertambah dan laba yang didapatkan oleh perusahaan akan menurun. Yang kedua adalah pengendalian finansial. Pengendalian finansial merupakan suatu alat kontrol perusahaan untuk mengawasi sumber daya finansial ketika arus kas mengalir ke subbagian yang ada di perusahaan tersebut. Serta pengendalian finansial juga harus memastikan bahwa aset dari perusahaan tersebut digunakan secara efektif. Yang ketiga adalah pengendalian struktural. Pengendalian struktural merupakan pengendalian perusahaan untuk memastikan bahwa setiap subbagian atau setiap divisi yang berada di perusahaan tersebut berjalan dengan optimal dan efektif. Dan yang terakhir adalah pengendalian strategi. Pengendalian strategi sangat diperlukan demi berkembangnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pengendalian strategi agar dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki subbagian yang selaras dan efektif demi tercapainya tujuan dari perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hosana Alicia Febrianti Syagian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan dua analisis dari corporate social responsibility itu sendiri. Yang pertama adalah kondisi kesehatan keuangan perusahaan terkait dengan adanya corporate social responsibility. Pada dasarnya, corporate social responsibility atau CSR memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Dengan adanya CSR ini, perusahaan dapat dengan mudah membangun reputasi dan citra perusahaannya. Begitu pula dengan CSR harus berjalan sesuai dengan kebutuhan dan program perusahaan dalam jangka panjang. Faktor yang paling penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan itu sendiri, yaitu mulai dari penilaian aset, utang, dan likuiditas. Aktivitas CSR ini sendiri memberikan dampak yang sangat positif bagi perusahaan. Mengapa? Karena dengan melakukan aktivitas CSR, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan meningkat, secara tidak langsung citra perusahaan meningkat di mata masyarakat. Nah, dengan hal ini, masyarakat menjadi tertarik dan berkeinginan untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan di pasaran, maka laba yang dihasilkan atau profit yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya profit perusahaan, hal ini akan menarik para investor karena memang profitabilitas perusahaan sendiri merupakan hal yang paling utama yang menjadi pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan investasinya. Nah, hal ini yang secara signifikan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan perusahaan.
Nah, yang kedua yaitu yang akan saya jelaskan, pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Di sini ada 3 poin yang paling berpengaruh dengan adanya Corporate Social Responsibility ini. Yang pertama adalah pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return on Asset atau ROE. Yang kedua yaitu pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return on Asset atau ROA. Yang ketiga yaitu pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return on Sales atau ROS. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return on Equity. Menurut Kurnia, dalam Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 2015, di halaman 23, pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder maupun para pemegang saham perusahaan atau shareholder. Maka dari itu, semakin luas informasi yang disampaikan kepada stakeholder dan shareholder, maka akan menimbulkan kepercayaan bagi para stakeholder dan shareholder kepada perusahaan. Perusahaan dengan penyelenggaraan CSR yang lebih baik mampu meminimalkan keterbatasan modal. Hal ini disebabkan karena kinerja CSR sangat berpengaruh untuk menunjukkan keterlibatan stakeholder yang lebih baik. Perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR mereka ke pasar untuk menunjukkan perbedaan perusahaan dari pesaing lainnya atau perusahaan lainnya. Selain itu, aktivitas CSR dapat menciptakan umpan balik yang positif, seperti meningkatkan pertanggungjawaban dan struktur organisasi mereka, serta dapat mengubah sistem kontrol dan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepatuhan pihak internal terhadap peraturan dan keunggulan dari CSR itu sendiri. Maka dari itu, Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap return on equity, pada perusahaan. Yang kedua yaitu pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap return on asset. CSR dilakukan perusahaan semata-mata bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan value terhadap masyarakat dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. CSR dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, di mana dengan melakukan aktivitas CSR, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Peningkatan produksi dalam perusahaan secara langsung akan meningkatkan juga profitabilitas dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, pengaruh yang positif dan signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan terhadap return on asset. Yang ketiga yaitu pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return on Sales atau ROS. Menurut survei yang dilakukan di Amerika Serikat, 65% dari masyarakat umum menyatakan akan merekomendasikan produk dari perusahaan yang telah menjalankan program Corporate Social Responsibility ini. Karena CSR sendiri menciptakan citra produk dalam suatu perusahaan. Dalam Bremer pada tahun 2005, di halaman 25. Berdasarkan pendapat tersebut, reputasi perusahaan sangat membantu pelanggan untuk memahami produk yang mereka beli dan atau layanan yang mereka terima dari perusahaan dengan kualitas tinggi, karena hal tersebutlah yang akan meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas bagi mereka, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Orang-orang itulah yang secara tidak langsung terlibat dalam komunikasi dari yang satu dengan yang lain. Berbagi pengalaman mereka dengan orang lain untuk membantu perusahaan dan menunjukkan hal positif dari perusahaan tersebut. Hubungan antara corporate social performance dan financial performance yang diukur dengan ROA atau ROA, ROE, dan ROS menemukan hubungan corporate social performance yang signifikan dan positif terhadap financial performance. Hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja sosial memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial akan memiliki citra merek dan reputasi yang positif di kalangan konsumen.
Mereka juga memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak karyawan dan mitra bisnis yang berprestasi. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang melakukan CSR ini dengan baik juga dapat memiliki resiko negatif, walaupun kecil. Perusahaan-perusahaan yang melakukan prinsip CSR lebih transparan dan minim akan risiko penyuapan dan korupsi. Selain itu, mereka memiliki risiko yang lebih kecil akan terjadinya penarikan kembali produk yang rusak. Hasil yang didapat dari beberapa penelitian di atas ialah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap ROS atau Return on Sales pada perusahaan. Baik, sekianlah presentasi dari analisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Simpulan. Penulisan artikel di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tanpa penerapan corporate social responsibility, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat citra positif dari lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerapan corporate social responsibility sangatlah penting bagi pengaruh kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian, saran. Sebaiknya perusahaan wajib menerapkan corporate social responsibility CSR agar mendapatkan citra positif dari pandangan masyarakat dan kinerja perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. B. Sebaiknya perusahaan menyelenggarakan sosialisasi di lingkungan masyarakat sekitar agar perusahaan dapat dipercaya sehingga produk perusahaan banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.